guys, saya lagi ada di depan Museum Sono Budaya Yogyakarta. Kali ini kita akan mengikuti tur jelajah museum untuk mengenal arca-arca peninggalan di sini, khususnya arca-arca yang bernuansa agama Hindu, dewa-dewi Hindu ya. Seperti apa keseruannya, kita simak sama yuk. Jam setengah 9 masih oke. Yuk, yang baru selamat pagi. Selamat pagi. Gitu dong biar semangat. Udah pada sarapan semua? Udah. Ya, sekarang kita masuk ke bagian arca. Sudah bisa melihat ya arca ini ya. Nah, ketika saya mengatakan teman-teman kata arca yang terpintas dalam alam pikiran teman-teman apa kira-kira? Batu. Oke. Batu yang ada ukirannya. Batu yang ada ukirannya. Oke. Ada lagi. Kalau saya ngomongin soal arca, batu yang ada ukirannya. Oke. Nanti definisinya kita anulir. Ternyata ada arca yang berbahan logam. Gitu. Oke, ada lagi arca. Kalau saya mengatakan dewa, oke. Ada lagi Hindu Buddha, oke. Media pemujaan, oke. Ada lagi? Ketika saya mengatakan arca yang terpintas dalam pikiran teman-teman, apa kira-kira? Sama kalau saya bilang saya mengatakan gudeg, nah, itu kan ada telurnya, ada ininya, ada ininya. Yang nggak sarapan lapar. Ya. Itu batu yang ada ukirannya, dewa atau dewi gitu kan. Terus kemudian Hindu Buddha, terus kemudian tadi mbaknya bilang sarana pemujaan. Oke, ada lagi ya, batu ya, batu. Oke, patung. Oke, patung. Nah, kenapa kita tidak menamai ini patung saja, ya kan? Nah, jadi pengertian arca ini teman-teman supaya tidak berlama-lama ya. Arca ini berasal dari bahasa Sanskerta. Arca itu berasal dari kata recah. Recah. Arca itu recah dalam bahasa Sanskerta. Recah itu cerminan. Cerminan. Cerminan atau penggambaran. Nah, itu recah. Itu dari bahasa Sanskerta. Tetapi dalam konteks ini, dalam konteks kesejarahan teman-teman, arca ini definisinya panjang, ya. Kenapa tidak ada yang mengatakan bahwa arca ini adalah karya seni, artwork? Ini karya seni loh ini, karya seni. Jadi arca itu adalah ikon, karena tadi pencerminan ya, ikon, sosok ya, ikon ya, yang menjadi sasaran pemujaan. Ini pengertian arca ya. Ikon yang menjadi sasaran pemujaan bagi agama Hindu dan Buddha ya. Bagi agama Hindu dan Buddha dari abad kelima, ada bahkan yang bilang sampai abad keempat. Nah, ini beberapa definisi berbeda-beda ya. Abad kelima ya sampai abad ke-14 atau 15 Masehi. Itu disebut sebagai arca. Bagaimana cara mengidentifikasi arca ya? Bagaimana cara mengidentifikasi arca? Ada teknik dan metodologinya cara mengidentifikasi arca. Karena kenapa teman-teman? Tidak mungkin saya tanya, Anda siapa? Kalau arcanya ngomong saya lari. Itu loh. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi arca? Nah,
Yang pertama kali harus dilihat adalah pada bagian yang pertama kali harus dilihat dari arca itu pada bagian kepala dulu. Sama seperti orang kenalan gitu loh. Ya, sama seperti kalau orang kenalan, halo namanya siapa gitu kan. Kan nggak mungkin saya melihat kakinya ngambang atau tidak gitu loh. Saya kan yang saya pertama kali lihat adalah wajahnya, kepalanya gitu loh. Yang diidentifikasi itu nanti bagian kepala dulu pertama, nanti turun pundak, lutut, kaki. Dari pundak ya, tangan, terus kemudian dada, perut, paha, kaki, sampai tempat dia duduk di mana. Itu cara mengidentifikasi arca. Mulai dari kepala dulu. Baru nanti turun ke hati. Turun ke bawah. Nah, ini turun ke bawah. Jadi membaca arca, mengidentifikasi arca itu dari kepala dulu. Nah, anatomi dari arca Hindu ya, anatomi dari arca Hindu, karena kita bahas tentang arca Hindu ya. Anatomi arca Hindu yang lumayan lengkap itu adalah ini ya, salah satu ini yang lengkap. Yang berada di belakang, paling belakang dari arca atau sandaran arca ini, itu disebut sebagai Prabha Mandala. Ini disebut sebagai Prabha Mandala. Prabha Mandala ini adalah sandaran arca. Ya, sandaran arca, Prabha Mandala. Ini disebut sebagai Prabha Mandala. Nah, di belakang kepalanya itu nanti ada lingkaran seperti halo itu loh. Nah, ini disebut sebagai siras cakra. Ini siras cakra, ini yang bagian ini. Siras cakra, cakra bulat. Nah, itu loh, siras cakra. Nah, ini nanti akan menentukan teman-teman, apakah dia dewa atau bukan dewa. Kalau ada siras cakranya, itu pasti dewa. Kalau tidak ada siras cakranya, berarti bukan dewa. Nah, ini cara membedakannya, cara mengidentifikasinya. Ya, siras cakra ada di bagian belakang kepala. Nah, terus kemudian barulah kita lihat pada bagian kepala. Nah, ini relatif lengkap, utuh ya. Dia berkepala gajah. Ya, ada yang melihat ini jerapah? Ada yang melihat ini kanguru? Gajah. Ya, nah, nanti kita balik lagi tuh cara mengidentifikasinya, balik lagi pada kitab Manasara Silpa Sastra. Oh, kalau dewata yang berkepala gajah itu adalah Ganesha. Langsung tahu. Nah, itu loh. Celaka itu kalau misalnya nanti nggak, kepalanya hilang misalnya. Bingung, ya kan? Nah, setelah melihat kepalanya teman-teman, itu nanti turun pada badan. Di daerah bagian depan itu nanti akan menentukan gendernya. Kalau dadanya rata ya, atau tidak terlalu membusung ya, itu adalah dewa. Kalau dia berpayudara ya, payudara yang membusung, itu berarti dewi. Itu kita menentukan gendernya. Karena hampir tidak semua arca ditemukan dalam kondisi utuh. Ada arca yang kemudian kepalanya hilang. Nah, kalau kepalanya hilang, bingung toh, ya kita harus melihat identifikasi yang lain, gitu loh. Ya, bagian kepala, itu kita lihat bahwa itu bagian dada, ada buah dada atau tidak. Laki-laki kan juga punya buah dada, gitu kan, tapi tidak membusung perempuan. Perempuan itu ada payudaranya. Nah, makanya itu menentukan gendernya, itu dewa atau dewi. Dewa atau dewi. Nah, yang paling sulit kalau teman-teman nanti akan menemukan, oh ada payudaranya cuma satu, kadang sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah, itu nanti harus dilihat, itu arca apa. Dilihat dari ininya, itu nanti penggambaran Siwa separuh, Parwati separuh. Itu nanti seperti itu gitu loh. Sangat detail harus melihat arca, karena nggak mungkin saya tanya, atau saya bakar dupa, kerasukan saya, gitu kan? Wah, saya ngoceh. Tidak seperti itu kerja sejarah dan arkeologi. Ya. Kalau ada arkeologi itu bakar dupa, ngoceh-ngoceh. Nah,
Setelah melihat bagian dada, bagian perut itu teman-teman, lihatlah pada bagian tangan. Nah, pada bagian tangan itu dia memegang senjata. Umumnya itu disebut sebagai laksana. Laksana. Dia memegang apa? Oh, kapak. Ya, kalau ini sebenarnya kan tangannya sebenarnya ini ada 4 ya. Yang satu hilang. Nah, ini loh. Yang satu hilang. Ini kan hilang yang sebelah sini. Yang sebelah sana nggak kelihatan. Nah, ini nggak ada kan? Nah, yang sebelah sana lihat ada tangannya berapa di sini? 2 toh? Ya nggak mungkin dia diarcakan di sini 2, di sini 1. Kan harus seimbang. 2, ya 2 juga di sebelah kanan. Ini hilang ini sebelah sini. Harusnya di kanan ini dia memegang tasbih. Tasbih itu aksamala. Laksana namanya aksamala. Kalau ini kapak. Kapak ini namanya kalau tidak salah purusa. Terus kemudian bagian depan, kanan bagian depan dia memegang culanya yang patah. Ini cula ini yang panjang ini. Nah, itu dalam kisahnya, dalam mitologinya, dalam kisah perjalanan Dewa Ganesha itu, dia pernah melakukan perang. Ya, ada perang dulu yang dia lakukan. Nah, suatu ketika itu senjatanya mengenai culanya patah. Nah, dia menggenggam culanya terus. Ada juga mengatakan mitosnya bahwa kenapa dia megang culanya itu seperti pena yang dipakai untuk menulis ilmu pengetahuan. Makanya Dewa Ganesha itu kan selalu dianggap sebagai dewa ilmu pengetahuan. Makanya lambangnya ITB itu kan Ganesha. Seperti itu. Nah, itu kayak pena. Nah, yang tangan depan sebelah kiri dia memegang mangkok. Mangkok yang berisi ladu. Ladu, tahu ladu ya? Ladu itu manisan. Manisan. Ya, ilmu pengetahuan tuh manis. Nah, ilmu pengetahuan tuh manis ya, diserap oleh Ganesha sampai perutnya membuncit. Nah, kalau arca-arca yang tipenya membuncit itu adalah arca-arca yang mengidentifikasikan bahwa dia adalah arca ilmu pengetahuan. Pengetahuannya luas, simbolnya perutnya buncit. Langsung nunduk lihat perutnya. Itu. Nah, itu disebut sebagai laksana. Laksana itu senjata yang dipegang oleh para dewa. Ini penting untuk teman-teman ketahui. Ya, karena untuk mengidentifikasi arca itu. Karena ada kadang arca yang tidak ditemukan kepalanya, atau ada kepalanya tetapi laksananya yang tidak ada. Nah, itu loh yang menjadi sulit. Nah, itu yang harus betul-betul dikenali. Nah, itu laksana. Terus kemudian pakaian. Pakaian itu umumnya disebut sebagai busana. Nah, pakaian itu busananya. Oh, dia memakai kelat bahu. Nih, kelat bahu di sini. Ini kelat bahu namanya. Ada pita kasta. Ya, ini pita kasta yang melintang di perutnya. Ya, upavita namanya. Dan segala macam. Itu umumnya disebut sebagai busana. Ya. Itu disebut sebagai busana. Nah, terus kemudian setelah melihat busana dan laksananya, turun pada bawah. Bawah itu nanti asana, disebut sebagai asana. Asana itu tempat, ya seperti yang saya katakan tadi, Sono Buddha itu asana ya. Asana itu tempatnya, dia duduk atau berdiri di atas apa. Oh, kebetulan ini adalah bunga teratai atau bunga Padma, disebutlah sebagai Padmasana. Padmasana, itu teman-teman. Nah, mulai dari kepala sampai ke bagian bawah ke kaki. Itu cara mengidentifikasi arca. Oke? Ada pertanyaan sejauh ini? Ini ceritanya adalah dia terlahir dari Dewi Parwati, ya, ibunya adalah Dewi Parwati, ayahnya adalah Dewa Siwa. Nah, dalam mitologinya versinya banyak, seperti yang saya katakan tadi, Mas. Versinya tuh banyak sekali kitab-kitab India itu. Nah, salah satu versi saja saya ceritakan. Kalau saya ceritakan semua versi sampai sore kita. Jadi Ganesha itu teman-teman lahir ketika Dewi Parwati mandi. Jadi Parwati ini lagi mandi. Ya, lagi mandi, luluran. Nah, bekas-bekas lulurannya itu keluarlah Ganesha. Ganesha dulu wujudnya manusia. Jangan dinalar ya agama itu, jangan dinalar ya.
agama itu jangan dinalar, ya. Nah, nanti saya tunjukkan kenapa nggak boleh dinalar agama itu, ya. Jadi dia nggak mungkin kan seorang dewi itu melahirkan itu layaknya seperti manusia, mengandung 9 bulan, ya, terus kemudian bersalin, ya. Ini dewi loh, dewi, bukan Anda, gitu loh kan. Dewi, nah, tuh pada saat dia mandi, nah keluarlah Dewa Ganesha karena Parwati adalah seorang dewi yang sangat sakti, anaknya juga ikutan sakti. Nah, akhirnya kemudian Parwati mengatakan seperti ini, "Nak, jagalah pintu rumah kita. Jangan biarkan siapapun masuk ke rumah kita. Saya lagi mandi, jangan biarkan siapapun masuk." Nah, akhirnya Ganesha menunggu di depan pintu. Nah, Dewa Siwa pulang. Dewa Siwa pulang, mau masuk ke rumahnya, dihadang oleh Ganesha. Ganesha ini masih berkepala manusia, ya, belum berkepala gajah. Nah, pada saat itu terjadi perdebatan. Lah kamu siapa? Lah kamu siapa? Gitu kan? Oh ini punya rumah saya. Wah tidak boleh, ibu saya ngelarang Anda untuk masuk. Ibu saya lagi mandi. Nah itu ceritanya seperti itu teman-teman. Terjadi perdebatan hebat. Akhirnya kemudian Siwa marah. Nah Siwa marah, terjadi pertempuran besar-besaran antara pasukan Dewa Siwa dengan Ganesha karena Ganesha dewanya adalah sakti. Semua pasukan Siwa dikalahkan, ya. Nah akhirnya Siwa turun tangan. Siwa kemudian melemparkan trisulanya, tombak bermata 3 itu, ya, trisula dilemparkan, kena kepalanya, pecah kepalanya, Ganesha mati. Nah keluarlah Parwati habis mandi, nah kembenan, ya kan? Wah, dia udah melihat anaknya bersimbah darah, ya, mati kan. Wah, Parwati ngamuk. Dan ini siapa yang membunuh anak saya? Siapa yang membunuh anak saya, gitu kan? Siwa langsung, wah ini anaknya rupanya, ya. Nah, akhirnya kemudian Parwati marah besar. Wah, saya tidak rela anak saya mati, saya akan menghancurkan alam semesta. Berubahlah Parwati yang dari sosok yang sangat teduh, cantik, menjadi demonik. Demonik itu mengerikan. Wah, ya betul-betul mengerikan, melet-melet, matanya menyala-nyala, mau menghancurkan alam semesta. Para dewa ketakutan. Ini nggak ada yang bisa menenangkan Parwati kah, gitu kan? Akhirnya kemudian Brahma turun tangan. Nah, Brahma itu dewa pencipta, ya. Nanti akan saya ceritakan tuh arcanya beberapa di sini. Nanti akan kita lihat di situ. Nah, Brahma turun, gitu kan, menyampaikan kepada Parwati, tenang Ndok, gitu kan. Tenanglah nak, gitu kan, tenanglah Parwati, gitu kan. Nanti akan saya hidupkan kembali anakmu. Tetapi saya tidak bisa membuat kepalanya lagi karena kepalanya sudah hancur. Dihancurkan oleh trisulanya Dewa Siwa. Nah, saya akan turun ke dunia, ini dalam satu versi, ya. Saya akan turun ke dunia. Makhluk apapun yang saya jumpai pertama kali menghadap ke utara, nah, kepalanya lah yang akan saya ambil untuk saya pasangkan untuk anakmu. Akhirnya Brahma turun. Nah, yang pertama kali dia lihat adalah arcanya. Cara mengidentifikasi arca, teman-teman, tadi saya sudah mengatakan. Nah, lihat pada bagian kepala. Kita lihat pada bagian kepala dulu, teman-teman. Nah, ada Prabha mandalanya? Ada Prabha mandalanya? Ada. Ini Prabha mandala ini. Wah, jatuh kelihatan captionnya. Nah, biarin aja, Mbak, biarin aja. Nah, fokus ke sini, ya, fokus. Nah, ini ada Prabha mandala. Oh, ini ada sandarannya. Oh, ini dewa atau bukan dewa? Dewa, ya, karena ada siras cakranya, walaupun tidak terlalu kelihatan, ya. Ini di bagian leher, di bagian sini itu kelihatan tuh. Ini udah agak aus, rusak. Nah, itu disebut siras cakra, baru menentukan bahwa ini adalah dewa, ya kan? Bukan manusia biasa atau raja yang diarcakan. Nah, itu loh. Nah, baru lihat kepalanya. Nah, lihat kepalanya. Ada? Ada 3, ya kan? Ada melihat kepalanya 5? Nah, kepalanya wujudnya kepala manusia. Berarti sudah bukan Ganesha, kan? Nah, sudah hilang. Oh, ini bukan Ganesha. Jelas ini bukan Ganesha. Dari jarak 5 meter aja kita udah tahu ini bukan Ganesha. Karena kepalanya bukan gajah. Ini dilihat bagian kepala dulu. Kepalanya 3.
Nah, harus dilihat lagi dalam kitab Manasara dan Silpa Sastra. Nah, cuman sayang teman-teman, dari pihak Sono Budoyo itu ditulis Brahma. Brahma dalam mitologi Hindu itu kepalanya 4. Brahma itu kepalanya 4. Pernah lihat arca Brahma enggak? Kalau ke Prambanan ke Candi Brahma, itu ada Brahma di tengah tinggi besar sekali, berdiri. Nah, itu kepalanya 4. Melihat ke depan, kanan, kiri, belakang. Kenapa kepalanya 4? Karena ada 4 kitab Weda. Brahma itu digambarkan 4. Tetapi kok ini digambarkan 3? Nah, harusnya ada kepalanya 1 di sini. Nah, terjadilah perdebatan luar biasa, teman-teman. Ini perdebatan ini. Nah, kalau dari pihak Sono Budoyo itu ditulisnya Brahma. Tetapi bagi para ahli arkeologi, terutama mereka yang menekuni ikonografi, berdebat. Ini bukan Brahma, tetapi ini adalah Siwa. Siwa yang berkepala 3. Nah, itu disebut sebagai Siwa Trisira. Siwa Trisira ini banyak dijumpai arcanya di Dieng. Banyak dijumpai di Dieng yang kepalanya 3. Kalaupun, makanya kenapa kemudian ini pendapatnya yang mengatakan bahwa ini Siwa ya. Kalaupun ini Brahma, dia tetap harus digambarkan 4 kepalanya. Lah ini tidak ada di bagian belakang. Terus kemudian kalaupun misalnya ini bidangnya adalah 2 dimensi, ya kan, 2 dimensi, gambar kepalanya tetap harus 4. 1, 2, 3, 4. Kalau dia 2 dimensi ya, nah, kalau 3 dimensi kan jelas tuh. Kalau di sini harus ada. Nah, 2 dimensi dia tetap harus 4. Nah ini kepalanya 3. Berarti bukan Brahma. Nah, tapi sama Sono Budoyo terus Brahma. Mungkin karena supaya lengkap aja lah, Trimurti. Nah, itu menjadi perdebatan luar biasa. Ya. Nah, celakanya adalah pada bagian laksananya rusak. Terjadilah perdebatan luar biasa. Kalau laksananya ada, orang bisa langsung mengartikan bahwa itu adalah Siwa. Ini laksananya rusak bagian ini, hilang. Yang bagian ini saja tinggal memegang aksamala. Brahma itu juga memegang aksamala. Siwa juga memegang aksamala. Nah, gitu loh. Sehingga kemudian terjadi perdebatan luar biasa. Tapi kalau saya percaya kalau ini Siwa Trisira. Karena saya sudah melihat di Dieng. Modelnya sama. Kepalanya 4. Kepalanya 3. Siwa. Kalau Brahma itu pasti kepalanya 4. Ada yang kepalanya apa? Nah, tidak ada Siwa yang kepalanya 4. Kalau teman-teman menemukan arca kepalanya 4, sudah bisa dipastikan itu adalah Brahma. Nah, tapi ini karena sudah di caption Brahma, kita anggap aja sajalah Brahma ya. Kalau Brahma itu teman-teman adalah dewa pencipta. Pencipta alam semesta. Pencipta alam semesta. Ya. Dia yang menciptakan. Nah, arca Brahma ini teman-teman tidak banyak dijumpai di Nusantara. Kenapa? Jumlahnya sangat sedikit sekali arca Brahma itu, teman-teman. Di Jogja saja kita cuma bisa menjumpainya di Prambanan. Di tempat lain nggak ada. Sambisari nggak ada Brahma. Candi Ijo tidak ada Brahma. Ya, di Candi Kedulan tidak ada Brahma. Kenapa Brahma itu tidak terlalu banyak diarcakan? Karena pengikutnya jarang. Pengikutnya jarang. Followersnya tuh sedikit. Followersnya Brahma itu sedikit. Ya. Karena kenapa? Brahma itu dianggap sebagai dewa pencipta. Dewa pencipta itu sudah tidak on duty. Dia sudah mencipta, ya selesai, tugas saya selesai. Saya sudah menciptakan alam semesta berserta seluruh isinya, selesai. Ya, tugas berikutnya akan saya limpahkan kepada dewa berikutnya. Ini kalau dewanya banyak ya, ini kalau Tuhan banyak, itu jadi seperti itu. Nah, dibagi-bagi tugasnya. Itu loh. Nah, setelah saya mencipta, nanti akan dipelihara. Yang memelihara itu adalah dewa Wisnu. Nanti kita akan lihat pengarcaian di sebelah sana. Lihat bagian ini. Ya, duduk yang bagian yang di depan duduk ya, yang supaya yang belakang bisa melihat. Nah, bagaimana cara mengidentifikasinya? Nah, kita lihat rumusnya lagi tadi ya. Dilihat pada bagian ke
kepala, bagian kepala, ya, kepala. Nah, kita lihat, oh ada sandarannya, ada Prabha Mandala. Ini Prabha Mandala. Prabha Mandala. Ah, ini dewa atau bukan dewa? Dewa, karena ada siras cakranya. Ini ada siras cakra, ini siras cakra yang melingkar bulat di belakang. Ah, lihat kepalanya. Ah, lihat kepalanya teman-teman yang sudah lihat ya. Ah, kepalanya kepala layaknya manusia, berarti bukan Ganesha. Jelas dari jarak 5 km itu langsung tahu, ya kan? Bukan Ganesha atau bukan Brahma. Brahma kan kepalanya 4, ya kan? Nah, ini berarti bukan Brahma tuh. Nah, setelah kita lihat, nah, pakai topi, Dek. Nah, biar nggak kepanasan. Nah, kita lihat bagian dada. Bagian dada ini dewa atau dewi? Dewa, ya kan? Bagian dada ini tidak ada buah dada yang membusung, ya kan? Tidak ada payudara. Nah, ini dewa. Dewa apa? Nah, lihatlah pada laksananya. Karena seperti saya katakan, tidak mungkin saya tanya. Gitu kan? Nah, lihat pada laksananya. Oh, tangannya 4. Nah, tangannya ada 4. Tangan kanan sebelah belakang, yang kelihatan yang sebelah kanan saya, itu adalah memegang cakra sudarsana. Ini cakra ya. Nah, megangnya itu sangat ekspresi dewata sekali. Gak gini. Lembut. Oh iya. Oh. Nah, cakranya muter-muter di sini. Cakra. Nah, ini cakra. Terus kemudian tangan kiri sebelah kanan, tangan kiri sebelah belakang, tangan kiri sebelah kanan. Tangan kiri sebelah belakang itu memegang. Ini ada melihat ini apa ini? Ini bukan es krim kon ya. Ini adalah keong. Keong. Ini keong. Bedakan keong sama kerang ya. Kalau kerang itu yang begini. Kerang itu gini. Kalau keong itu siput. Nah, ini keong. Keong yang bersayap. Nah, ini ada sayapnya nih. Di kanan kirinya ada sayapnya. Itu disebut sebagai sangka. Sangka. Ya, sangka. Nah, kedua atribut ini adalah atributnya Dewa Wisnu dalam mitologi Silpa Sastra dan Vastu Sastra. Sudah tidak bisa ada yang mendebat bahwa ini adalah Wisnu. Wisnu, ya. Ah, tangan bagian depannya teman-teman hanya bersikap mudra, tidak memegang tidak memegang laksana. Nah, tidak memegang laksana, hanya mudra. Mudra itu ya ini dia memberikan uniknya teman-teman, menariknya teman-teman adalah mudra yang sebelah sini ya, sebelah kanan itu teman-teman, dia tuh memberikan anugerah. Memberikan anugerah. Dan cerdasnya nenek moyang kita ini nggak berbunga ya. Kalau saya ada bunganya saya ambil. Lagi nggak berbunga. Nah, ini itu dijepit menggunakan ibu jarinya. Kembangnya itu bagi siapa yang memujanya itu diberikan kembang. Nih, mudranya. Itu simbol maha pemberi. Memberikan anugerah, memberikan apa segala macam yang kamu minta itu, makanya dia mudranya seperti itu. Nah, ini adalah Dewa Wisnu. Dewa Wisnu dalam tradisi Hindu itu adalah pemelihara alam semesta. Pemelihara alam semesta, makanya beliau ini itu turun berkali-kali ke dunia. Makanya kemudian kita kenal sebagai Avatara Dewa Wisnu. Ada dasa Avatara Dewa Wisnu. Ada 10 Avatara Dewa Wisnu. Avatara Dewa Wisnu yang pertama karena dia pemelihara itu adalah Kurma Avatara. Kurma Avatara itu adalah penyu raksasa. Dalam cerita pengadukan Samudra Mantana. Ya, Samudra Mantana itu nanti untuk mengaduk lautan susu namanya Gesirarnawa. Ini dalam tradisi Hindu ya. Nah,
Kenapa harus diaduk? Karena para dewa dan para asura ini meminta kepada Yang Maha Kuasa untuk hidup kekal abadi. Nah, dewa tertinggi itu, Brahman itu kemudian mengatakan bahwa aduklah lautan susu itu, Kesirarnawa itu di Samudra Mantana. Nah, cara mengaduknya ini karena lautan yang sangat besar, dia tidak bisa diaduk menggunakan sendok. Dia diaduk menggunakan gunung. Nah, gunung di India itu diambil puncaknya, itu Gunung Mandara namanya. Gunung Mandara itu teman-teman, tidak ada dewa yang bisa menopang. Akhirnya para dewa ini meminta kepada Wisnu, topanglah Gunung Mandara ini. Akhirnya kemudian Dewa Wisnu menopang Gunung Mandara. Karena dia berubah menjadi penyu. Kurma Avatara itu. Nah, Kurma Avatara itu terus kemudian bagaimana mengaduknya? Mengaduknya menggunakan naga, ular naga, namanya naga Basuki. Ya, itu dililitkan dalam gunung, di badannya gunung, terus kemudian ditarik kayak gasing. Yang bagian ekor dipegang oleh para dewa, yang bagian kepala dipegang oleh para asura. Asura ini raksasa, ya. Ditarik kayak gasing, wah, terputar itu Kesirarnawa, keluar semua anugerah. Anugerah yang keluar itu tidak hanya anugerah, tetapi juga ada sesuatu yang jahat. Yang jahat itu adalah racun. Ada keluar racun, ya. Racun itu tidak ada dewa yang sanggup menahan dahsyatnya racun itu. Nah, racun itu diminum oleh Dewa Siwa. Siwa yang meminum racun itu. Ya, racun itu diminum, makanya kemudian Dewa Siwa itu digambarkan dalam ikonografi India, itu lehernya berwarna ungu. Karena racun itu. Yang keluar banyak sekali teman-teman. Ada Airavata itu gajah, tunggangannya Dewa Indra. Terus kemudian Laksmi, Laksmi juga keluar dari Kesirarnawa. Nah, yang paling penting keluar itu adalah Tirta Amerta. Tirta Amerta ini adalah air yang kalau diminum hidupnya akan kekal abadi. Keluarlah itu, yang menangkap pertama kali adalah para asura. Terlontar, asura yang nangkap. Asura nggak mau bagi kepada dewa. Nah, akhirnya dewa mengadu kepada Dewa Wisnu. Setelah pengadukan itu kan, kita nggak dibagi nih sama asura nih, gitu kan? Nanti kalau asura yang minum, nanti dia hidup abadi, ya, kekal. Dewa yang nanti akan mati. Nah, akhirnya kemudian Dewa Wisnu mengubah wujudnya menjadi perempuan. Kalau tidak salah namanya Mohini, ya, kalau tidak salah ya, dalam cerita itu dia menjadi perempuan cantik, ya, menggoda para asura yang lagi berpesta pora, ya, berpesta pora untuk meminum Tirta Amerta itu. Nah, karena dia lagi berpesta pora, kedatangan Dewi cantik, ya kan, lupa sama Tirta Amerta, lupa, belum diminum. Nah, lupa, akhirnya kemudian Wisnu langsung ngambil Tirta Amerta itu dibawa ke kayangan. Nah, akhirnya asura tidak kebagian karena asura yang jahat duluan. Kerjasama kok nggak mau bagi, ya kan? Akhirnya para dewa yang meminum Tirta Amerta. Singkat cerita teman-teman, ada satu asura yang naik ke kayangan itu mengubah dirinya menjadi dewa, ingin meminum Tirta Amerta. Terus kemudian Dewa Chandra dan Dewa Surya itu bisik-bisikan, kalau kita lagi gathering para dewa, kamu lihat gak sih dewa itu, gitu kan? Wah, saya tidak pernah melihat dewa itu kan, itu siapa ya, gitu kan? Nah, akhirnya Dewa Chandra dan Dewa Surya itu melapor kepada Wisnu, wahai Dewa Wisnu, ketika kami gathering para dewa, pertemuan para dewa, dewa itu tidak ada, itu siapa ya, gitu. Nah, akhirnya kemudian Dewa Wisnu melihat dewa itu padahal asura yang menyamar, ya. Nah, Wisnu kemudian melihat bahwa wah, itu bukan dewa, itu asura yang mau meminum Tirta Amerta, menyusup ke kayangan untuk meminum Tirta Amerta. Nah, pada saat mau diminum Tirta Amertanya, Wisnu melemparkan cakranya, dilemparkan yang bagian ini kena bagian lehernya. Badannya hancur karena Tirta Amerta belum sampai ke telan, tetapi Tirta Amerta itu sudah ada dalam mulutnya.
sehingga yang abadi adalah kepalanya. Nah, akhirnya kemudian Asura ini ngomong, saya bersumpah, saya tidak akan pernah meloloskan si Chandra dan si Surya. Akan saya makan dia. Nah, makanya dalam tradisi Hindu, gerhana matahari dan gerhana bulan. Itu ceritanya seperti itu. Orang India itu pintar ngarang cerita ya. Orang yang bisa ngarang cerita, wah, itu adalah orang India. Kayak Ramayana, Mahabharata, ya kan? Kucu-kucu he, kabikusi kabigam, Dioto pagel he, Mahabharata, yang seusia dengan saya ya. Nah, kita lihat teman-teman cara mengidentifikasinya. Kita abaikan captionnya. Kita lihat bagian sandarannya disebut sebagai Prabha Mandala. Oh, ada Prabha Mandalanya. Ini dewa atau bukan dewa? Wah, karena ada Sirah Sakra udah lulus, ya, udah lulus mata kuliah ikonografi. Jadi kalau masuk hutan, teman-teman nemu arca langsung tahu, oh ini dewa, ini bukan dewa. Udah ikut JWT soalnya. Nah, ini ada Sirah Sakra. Oh, kita lihat bagian kepalanya. Kepalanya apa? Manusia. Kepalanya manusia, berarti bukan Ganesha, ya kan? Oh, dewa apa ya? Nah, kita lihat lagi jumlah kepalanya. 1, berarti bukan Brahma. Brahma gugur tuh, ya kan? Nah, setelah itu baru kita lihat, wow, Wisnu kan juga kepalanya 1. Apa jangan-jangan ini Wisnu ya? Nah, kita lihat pada bagian laksana. Nah, lihat laksananya. Wah, tidak seperti Wisnu yang tadi saya lihat. Berarti bukan Wisnu. Ini dewa apa ya? Nah, dewa atau dewi? Dewa, karena dia tidak berbuah dada. Nah, kita lihat laksananya. Laksananya di sini tangannya ada 4. Ya, tangannya ada 4. Yang kanan sebelah belakang memegang ini yang saya sebut sebagai aksamala. Aksamala itu tasbih. Di belakang tasbihnya itu ada trisula. Ini trisula. Ya, trisula. Tombak trisula ini ciri khas Siwa. Nah, sudah bisa dipastikan kalau ini Siwa. Nah, yang sebelah kiri bagian belakang ini bentuknya celurit. Nanti tak kasih palu di sini. Ini apa ini? Hah? Camara. Camara itu adalah tongkat pengusir lalat. Kemoceng. Nah, kalau dalam bahasa Arabnya. Tongkat pengusir lalat. Nah, kemoceng. Ya. Yang halus seperti ini loh. Nah, halus, bukan kemoceng yang bulu-bulu ayam itu, bukan. Halus dia. Sulak. Sulak. Tahu sulak ya? Oh iya, sulak. Sulak. Itu namanya kalau dalam ikonografi disebut sebagai camara. Camara ini. Camara. Cemara. Camara bukan keluarga cemara ya, camara. Tongkat pengusir lalat. Makanya bentuknya kayak arif. Ya kan? Nah, tangan kanan bagian depan ini memegang kendi. Kendi di sini disebut sebagai kamandalu. Ini kendi, kamandalu. Nah, terus kemudian tangan kanan bagian depan, ya, tangan kanan bagian depan itu mudra. Hanya mudra, tidak memegang laksana. Nah, mudra. Harusnya dia sebenarnya memegang trisulanya kalau di India ya. Nah, tapi trisulanya disandarkan di Prabha Mandala. Nah, itu teman-teman. Ya, nah, makanya kemudian ini dianggap sebagai dewa Siwa. Dewa Siwa dalam mitologi Hindu disebut sebagai dewa pelebur. Ya, mengembalikan dari yang tadinya tidak ada menjadi ada dan dari ada menjadi tidak ada. Itu dewa pelebur. Nah, dewa Siwa. Dan dewa Siwa ini dianggap dewa tertinggi dalam agama Hindu di antara Trimurti. Pemujanya banyak sekali. Ya, terutama di Jawa. Nah, ini dewa Siwa. Sudah bisa mengidentifikasi ya teman-teman? Sudah? Nah, kita lihat yang sebelah kiri. Ya, nah, kita lihat di bagian ini teman-teman. Nah, kita lihat. Ini dewa atau bukan dewa? Bukan dewa. Dewa. Dewa atau manusia? Dewa. Dewa. Dewa kenapa? Ada Prabha Mandala, ada Siras Cakra. Nah, ada kepalanya. Kepalanya manusia ya. Layaknya manusia berarti bukan Ganesha. Nah, baru menentukan bagian
Buah dadanya, bagian dada, menentukan gendernya. Dewa atau Dewi? Dewi. Nah, Dewi apakah? Nah, kita nanti akan melihat laksananya. Dewi ini bertangan 8, digambarkan bertangan 8 ya. Nah, Dewi yang sangat cantik, tangannya 8. Ya. Nah, ini disebut sebagai Dewi Durga. Dewi Durga Mahesa Sura Mardini. Ini arca ini dia arca yang bercerita. Arca yang bercerita. Sosoknya itu diceritakan. Oh, Dewi Durga Mahesa Sura Mardini. Durga yang membunuh raksasa Mahesa. Nah, makanya dia digambarkan Dewi cantik bertangan 8, berdiri di atas. Apa tuh? Sapi. Ini apa nih? Ini apa ini? Hewan apa ini yang bagian bawah ini? Kerbau. Tahu ya bedanya kerbau sama sapi ya? Nah, pada tanduknya. Ini tanduknya lancip jadi kerbau. Kerbau, ya kan? Kerbau. Nah, di atas kepala kerbau itu ada raksasa si Mahesa ini yang ditarik kepalanya. Nah, ceritanya adalah ada seorang asura yang melakukan pertapaan sangat tekun disamperin oleh Dewa Brahma. Brahma bilang, kamu minta apa? Nah, si asura ini namanya Mahesa. Saya minta hidup yang abadi. Oh, itu ceritanya kayak gitu. Hidup yang abadi, kekal abadi, immortal ya, immortal dalam cerita itu. Nah, akhirnya Dewa Brahma bilang, wah saya tidak bisa ngasih anugerah itu. Karena kenapa? Kamu harus minum tirta amerta. Nah, kalau kamu minum tirta amerta baru bisa immortal. Nah, nggak bisa saya ngasih, kamu minta yang lain gitu. Akhirnya kemudian dia minta, saya diberikan kemampuan yang luar biasa, tidak bisa dikalahkan oleh para dewa, tidak bisa dikalahkan oleh manusia manapun, tidak bisa dikalahkan oleh para asura manapun. Brahma bilang, oh kalau itu saya kasih. Akhirnya Brahma ngasih itu. Nah, dalam tradisi Hindu teman-teman, barang siapa yang melakukan pertapaan yang sangat tekun, ya, itu nanti akan diberikan oleh dewa itu adalah anugerah. Ya, diberikan anugerah oleh dewa. Mau kamu buruk, mau kamu jahat, mau kamu baik, itu asal kamu melakukan semedi yoga yang tekun, kamu akan dikasih. Contohnya Rahwana. Rahwana itu kan juga melakukan semedi. Dia mendapatkan anugerah juga kan, Rahwana itu, padahal dia jahat. Nah, makanya ini kasih sayang Tuhan itu tidak membeda-bedakan. Kasih sayang. Ya kamu mau pakai atau mau pakai jahat, mau pakai baik, silahkan, itu urusanmu, tetapi tanggung akibatnya. Mahesa ini mendapatkan anugerah itu tadi. Datanglah dia ke kayangan, mengacak-ngacak kayangan. Naik ke kayangan, diacak-acak kayangan. Nah, semua dewa tidak ada yang mampu mengalahkan si Mahesa ini. Nah, para dewa ini Indra, Yama, ya, Wera, segala macam itu melapor kepada Trimurti. Ini ada raksasa yang mengacak-acak kayangan. Siapa yang ngasih anugerah, gitu kan? Nah, Brahma langsung bilang, oh saya yang ngasih anugerah. Waduh, saya yang ngasih anugerah. Wah, ini bagaimana caranya ini kita mengalahkan si Mahesa ini? Akhirnya kemudian Brahma keingat, oh kemarin dia tuh minta dewa, dia tidak minta dewi. Dia tidak minta dewi. Akhirnya kemudian ya sudah, kalau kita menciptakan dewi berarti anugerahnya Brahma tidak berlaku. Akhirnya kemudian Siwa mengeluarkan sinarnya, saktinya, itu wujudnya adalah Parwati dalam bentuk perempuan cantik bertangan 8. Kadang bertangan 4, kalau di India itu lebih banyak lagi tangannya, ada yang bertangan 12. Kenapa tangannya banyak? Karena dia dibekali dengan senjata para dewa. Walaupun kelihatannya perempuan yang melawannya, tetapi unsur maskulinnya tetap diutamakan ya. Karena kenapa dewa tetap memberikan senjatanya, dipinjamkan. Ya, Siwa meminjamkan Trisula, ya, terus kemudian Wisnu meminjamkan Sangka dan Cakra. Ya, terus kemudian dewa apa yang meminjamkan busur dan panah. Ada dewa yang lain meminjamkan pedang dan tameng dan lain-lain. Akhirnya kemudian Durga turun ke tempat istananya si Mahesa.
menantang si Mahesa. Keluarlah kau wahai Mahesa. Nah, Mahesa melihat, wah ada Dewi cantik nih, gitu kan? Ya daripada kamu berantem sama saya, mending kamu nikah sama saya, gitu loh. Ceritanya kayak gitu. Nah, terus kayak gini, wah yang bisa menikahi saya adalah yang bisa mengalahkan saya. Oh, akhirnya dia bertarung. Mahesa ini percaya diri karena sudah mendapatkan anugerah oleh para Brahma. Dewa aja nggak bisa ditaklukkan, apalagi Dewi. Dia nggak tahu kalau ini bukan Dewi sembarangan. Akhirnya kemudian bertarung. Mahesa ini kan karena dia punya anugerah dari Brahma, dia bisa mengganti-ganti wujudnya. Pada saat mau ditebas oleh Durga, mau dipotong lehernya, itu dia berubah wujud menjadi wujud yang lain. Kayak misalnya dia ada ceritanya dia berubah wujud menjadi lelaki tua renta supaya Durga merasa iba kasihan. Wah, tidak bisa, kamu tetap Mahesa, mau ditebas berubah lagi. Nah, perubahannya yang terakhir itu adalah kerbau. Kerbau ini yang terakhir yang mau menyeruduk si Durga. Pada saat mau diseruduk, Durga meloncat dan menaiki badan si kerbau itu, diinjak kepalanya. Mahesa ditarik keluar dari kepalanya, dari kepala kerbau itu loh. Mahesa ditarik itu loh. Ini makanya tangannya ini sebenarnya nyambung, itu ditarik seperti ini. Terus kemudian ditebas, matilah Mahesa. Makanya kemudian arca ini disebut sebagai Durga Mahesa Sura Mardini. Itu ceritanya. Ini banyak dipuja di Jawa karena kenapa teman-teman? Untuk meminta perlindungan dari malapetaka. Durga ini ditemukan banyak sekali arcanya. Lihat di bagian ini bagaimana pertanggalan atau dating. Nah, dating atau pertanggalan ini didasarkan pada gaya seninya. Gaya seninya. Nah, dalam tradisi pengarcaan di Jawa ya atau di Nusantara itu dikenal periodenya. Kalau di Jawa itu ada dua periode besar, periode Sailendra Wangsa dan periode Singosari Majapahit. Kalau Sailendra Wangsa itu adalah Mataram kuno. Mataram kuno, abad ke-8 sampai abad ke-10 Masehi. Ya, abad ke-8 sampai abad ke-10 Masehi itu Mataram kuno. Itu umumnya disebut sebagai Sailendra Wangsa. Ya, nanti akan saya tunjukkan ciri khasnya. Nah, periode yang lain itu disebut sebagai periode Singosari Majapahit. Singosari Majapahit ini dari abad ke 18. Abad ke 12-13 ya, ada yang mengatakan 13 ya. 13 sampai 15 Masehi. Ini Singosari Majapahit. Dia gaya seninya berbeda. Nah, nanti kita akan menentukan dating pertanggalan ya. Nah, coba diperhatikan dua arca yang ada di kanan saya, arca Durga Mahesa Sura Mardini dan arca yang sebelah sini, arca Siwa. Ya, ini. Ini berasal dari dua periode yang berbeda. Dilihat dari gaya seninya. Ciri khas Sailendra Wangsa yang pertama adalah sangat patuh kepada India. Karena pengaruh India masih sangat terasa abad 8 sampai abad 10 Masehi. Ya kan? Nah, itu masih terasa. Terus kemudian naturalis. Ya apa adanya. Natural, sangat natural. Seperti apa yang digambarkan di India, ya seperti itu yang digambarkan di sini. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini. Itu ciri khas yang pertama. Ya. Yang kedua adalah ekspresinya itu, ekspresinya teduh. Teduh, kedewataan tuh sangat kuat sekali. Ekspresinya teduh, kedewataan. Yang ketiga adalah pada bagian kepalanya itu dia tidak menggunakan mahkota. Ini rambutnya yang digelung. Ini rambutnya yang digelung. Nah, ini makanya kemudian ada garis-garisnya ini. Ini rambut yang digelung, kayak konde. Nah, ini rambut yang digelung terus kemudian dikasihkan ikat kepala. Nah, itu. Ini ciri khas berikutnya. Nah, terus kemudian simetris.
Nah, itu ciri khas Sailendra Wangsa itu sangat-sangat simetris. Ya, tidak ada yang besar berbeda, maksudnya berbeda besarnya ya, kayak lengannya lebih besar daripada pahanya. Harusnya kan paha lebih besar daripada lengan kan? Nah, itu kalau simetris itu apa adanya, seperti kemudian kita lihat seperti layaknya manusia. Makanya kemudian itu dia menggunakan konsep perhitungan itu namanya tala. Tala itu satu tala itu segini. Tala. Tala. Ini dari ujung jari tengah sampai ke pangkal telapak tangan. Ini satu tala. Tala. Ya. Kalau wajahnya teman-teman simetris dalam Sailendra Wangsa, bagaimana cara mengukurnya? Tempelkan ke muka Anda. Nah, caranya bagaimana? Itu yang ujung jari tengah itu ditempelkan ke bagian dahi di mana rambut itu terakhir tumbuh. Ya, terus kemudian ditempelkan ke muka lurus. Kalau dagunya teman-teman sejajar dengan ujung telapak tangan, wajah Anda simetris dalam tradisi Sailendra Wangsa. Nah, coba dicoba itu. Oh. Itu satu tala. Itu namanya satu tala. Itu ukuran-ukuran teman-teman dalam tradisi Jawa kuno, ya. Ada namanya tala, ada depa, ada hasta, ya. Tapi umumnya yang digunakan adalah tala. Tala ini nanti ukurannya seperti itu. Jari tangannya sang dewi itu nanti tidak mungkin lebih besar, maksudnya telapak tangannya itu pasti akan sebesar wajahnya sang dewi. Terus kemudian lengannya tidak mungkin lebih besar lengan daripada pahanya. Sangat simetris. Perhitungannya sangat simetris. Itu yang Sailendra Wangsa abad 8 sampai abad 10. Nah, berbeda halnya dengan era Singosari Majapahit. Nah, era Singosari Majapahit, nah bisa kita lihat di sebelah kanan. Nah, ini. Singosari Majapahit itu teman-teman, ciri khasnya tidak simetris. Nanti kita akan lihat beberapa contohnya. Terus kemudian dia lebih simbolik daripada naturalis. Dia simbolik. Karena kenapa? Nanti banyak raja yang diarcakan, simbol didewakan gitu loh. Perwujudan, arca perwujudan. Itu dari Singosari Majapahit. Ya, ciri khas berikutnya banyak sekali ciri khasnya. Terus kemudian dia menggunakan mahkota. Nah, ini mahkota, kuluk mahkota. Ini bukan rambut ini. Kalau rambut itu ada garis-garisnya. Coba diperhatikan detailnya ya. Ini karena nggak berani kepanasan, nggak kelihatan. Nah, ini ya, berbeda kan dengan yang sebelah sana. Ya. Sebelah sana itu kan kelihatan tuh ada garis-garisnya, itu rambut. Nah, sedangkan ini kan mulus. Ini mahkota ini. Kayak topi saya ini. Nah. Mahkota, dia bermahkota. Itu ciri-ciri Singosari Majapahit. Nah, cara membedakan Singosari ini dari Singosari atau dari Majapahitnya, nah nanti pada saat melihat pada bagian kanan kiri arcanya. Biasanya itu ada teratai di kanan kiri arcanya. Ini ada teratai. Ini kalau dalam Singosari itu teratai itu keluar dari bonggol. Bonggol teratai itu dari daun teratai itu sendiri. Tetapi kalau dalam tradisi Majapahit dia keluar dari vas, pot. Ini ada pot di kanan kirinya. Itu, nah makanya kenapa kemudian ini disebut sebagai arca siwa dari Majapahit. Tidak mungkin ini arca dari Sailendra Wangsa. Itu dating, pertanggalan dari gaya seninya. Terus kemudian kalau di era Majapahit, rata-rata pengarcaan itu adalah arca perwujudan. Arca perwujudan itu teman-teman ciri khasnya adalah semua digambarkan dengan sikap badan sama bangga. Sama bangga itu berdiri seperti ini, sama bangga. Tegak lurus. Sama bangga. Sikap dewata, kalau dalam tradisi Sailendra Wangsa, itu sikapnya yang paling sempurna itu adalah tribangga. Tribangga itu nanti tidak sama bangga. Sama bangga kan dia berdiri tegak seperti ini. Kalau tribangga itu nanti seperti ini. Melengkung.
Nah, mau dipraktekkan? Nah, coba berdiri teman-teman. Coba berdiri. Praktekkan Tribangga. Nah, coba praktek. Nah, ini kaki bagian ini ya, yang mau praktek, ya. Dibuka sedikit kakinya, ya. Tangan sebelah kiri, nah itu nanti disimpan di paha. Ini ditekuk, miring ke kiri, ya, miring ke kiri. Tangan kanan itu memegang pinggang, ya, memegang pinggang. Badan ini condong ke kiri dulu. Nah, setelah itu titik terakhirnya adalah ini diratakan seperti ini. Makanya kalau teman-teman praktek tuh encok. Ya, namanya Tribangga. Ini sikap kedewatan paling sempurna. Tribangga. Kenapa disebut Tribangga? 1, 2, 3. Tribangga. Sama bangga. Masih ada abang nggak? Ada yang abang. Abang enggak? Abang enggak. Dia cuma satu kaki di depan, terus pindah ke sini. Itu abang enggak. Tribangga, sama bangga. Jadi penari saya ya. Tahu tari yang di India itu namanya Odissi ya? Tari di India itu. Nah, itu sikap kedewatan itu. Oke? Kalau dalam Majapahit, arca perwujudan itu lebih banyak dibuat dalam bentuk sama bangga. Jarang ditemukan yang Tribangga. Oke? Ada pertanyaan sejauh ini? Kalau tidak ada, mari kita ujian di sebelah barat. Tak tutup wes. Kalian ujian. Akan diperhatikan arca yang sebelah sini teman-teman. Ya, sekarang teman-teman examination, ya, examination, ujian. Nah, ujiannya begini. Silahkan ditebak ini arca apa, berasal dari era apa. Ini, yang sebelah sini yang saya tutupi captionnya. Silahkan diperhatikan dengan detail, dengan cara identifikasi arca yang tadi. Ini ujian kalian. Examination, ya. Ini. Coba diperhatikan. Yang dilihat adalah pada bagian kepala, ya, pada bagian kepala. Ada peraba mandalanya? Ada. Ada siras cakranya? Ada. Berarti dewa. Dewa atau dewi? Dewa atau dewi? Ini ada buah dadanya, ya kan? Dewi apa? Nah, baru lihat pada laksananya. Nah, coba lihat laksananya. Kebetulan yang bagian depan ini Dhyana Mudra ya. Dhyana Mudra. Tangannya ada 4 ya. Sebelah kanan bagian belakang memegang aksamala, tasbih. Yang sebelah kiri memegang kemoceng. Namanya tadi apa kemoceng? Camara. Yang memegang camara tadi dewa apa? Siwa. Karena ini Dewi Parwati. Dia adalah Dewi Parwati. Ini Dewi Parwati. Dari abad keberapa? Apakah ini dari Sailendra Wangsa? Bukan. Geleng-geleng semua. Karena kenapa? Ini ada kuluknya, ya kan? Ada mahkotanya kan? Nah, ini ada kuluk mahkotanya, ya kan? Terus kemudian bentuknya sama bangga. Bentuknya sama bangga. Terus kemudian tidak simetris. Yang tidak simetris kan ini? Iya. Nah, bayangkan buah dadanya lebih besar daripada telapak kakinya. Lengannya lebih besar daripada betisnya. Itu nggak simetris. Berarti sudah bukan Sailendra Wangsa, ya kan? Nah, ini eranya Singosari atau Majapahit? Singosari atau Majapahit? Bingung, nggak ada Ternate Mas Erwin. Bingung toh? Nah, bagaimana cara membedakannya teman-teman? Karena tidak ada Ternate di kanan kirinya. Coba ini ada Ternate di kanan kirinya, teman-teman bisa menunjukkan datingnya. Nah, caranya adalah melihat pada peraba mandalanya. Pada bagian siras cakra itu ada kayak sinar, cahaya. Itu simbol sinar Majapahit. Sehingga kemudian ini dikatakan bahwa simbolnya adalah arca era Majapahit.
Dan arca era Majapahit itu lebih banyak digambarkan arca perwujudan dengan konsep sama bangga. Sama bangga tuh berdiri tegak, yang seperti yang saya praktekkan tadi ya. Tribangga tuh miring. Nah nih, yang tribangga tuh ini tribangga ini. Ini konsep tribangga. Ini sama bangga, ya. Sehingga kemudian ini adalah Parwati. Coba tidak ada buah dadanya, dia adalah Siwa. Kemungkinan besar ini adalah arca perwujudan. Entah siapa yang diwujudkan, butuh diteliti lebih lanjut. Celakanya arca ini ditemukan tidak in situ. Coba dia in situ, misalnya ditemukan di Candi Rimbi misalnya, atau ditemukan di candi mana misalnya, langsung dihubungkan dengan kitab itu, kitab-kitab yang diproduksi di era Majapahit. Oh, dia menggambarkan Ratu Sima kah, atau menggambarkan Tribuana Tunggadewi kah, atau siapa gitu. Nah, celakanya ini tidak in situ, sudah tidak di tempatnya dia ditemukan. Sehingga kemudian para arkeolog tuh susah, gak mungkin saya tanya kan, tuh pertanggal. Sudah ujiannya ya, nah, sudah ujiannya. Sekarang kita masuk ke dalam ngadem. Oke, teman-teman, kita sudah masuk ke area ini. Nah, di sini kemudian teman-teman bisa melihat koleksi megalitik. Ini namanya koleksi megalitik, koleksi megalitikum atau prehistorik. Ya, koleksi prehistorik. Ini arca atau patung era prehistorik. Nah, di sini membuktikan bahwa nenek moyang kita itu tidak asing pada teknologi pengarcaan. Ya, jauh sebelum agama Hindu dan Buddha itu tiba di Nusantara, nenek moyang kita dulu sudah tahu bagaimana caranya membuat sarana pemujaan. Dalam bentuk arca ini arca megalitikum. Bentuknya lebih sederhana. Nah, ini loh teman-teman. Untung di Sono Budoyo punya. Jadi penjelasan saya runut, lengkap. Nah, ini membuktikan bahwa nenek moyang kita itu sudah jauh lebih tahu daripada datangnya India. Oke. Bisa diisi sebelah sini ya teman-teman, sebelah kanan ya. Yang lain biar bisa masuk. Kita singkat saja di sebelah sini ya, karena ruangannya sangat sempit sekali. Yuk, bisa merapat lagi sebelah kanan. Yang baru tiba bisa ke sebelah kanan. Nah, kita lihat yang arca yang berbahan logam. Kalau di depan tadi kita sudah melihat arca yang berbahan batu andesit, ya kan? Nah, sekarang kita lihat yang berbahan logam. Bagaimana cara membuat arca yang berbahan logam, teman-teman? Itu tekniknya namanya dicetak. Cetaknya itu namanya lilin hilang. Konsepnya lilin hilang. Jadi arca itu teman-teman awalnya dibuat dari bahan yang mudah meleleh. Ya, jangan dibayangkan lilin seperti sekarang ya. Dulu itu entah seperti apa bentuknya. Dia gampang meleleh ketika dipanaskan. Dia dibentuk seperti itu dulu. Nah, setelah arca itu dibentuk sedemikian rupa, baru kemudian ditutup menggunakan tanah liat. Nah, setelah ditutup menggunakan tanah liat, dipres dengan tanah liat. Nah, baru itu dibakar. Nah, dibakar, lilinnya yang ada di dalam tadi itu meleleh. Tinggallah cetakannya kan. Nah, cetakan itulah yang kemudian disiram menggunakan logam cair, logam yang sudah dipanaskan. Entah bahannya perunggu, entah bahannya tembaga, entah bahannya perak, entah bahannya emas, ya. Itu dicairkan, nah itu nanti disiram. Setelah disiramkan, teman-teman didiamkan sampai dingin, barulah kemudian tanah liatnya itu dipecah. Ya, dipecah akhirnya dia kemudian tercetak. Makanya seperti ini. Proses pembuatannya seperti itu. Jadi ini tidak dipahat ya, tidak dipahat, tetapi dicetak menggunakan teknik lilin hilang. Paham ya, Dek? Oke, sip. Nah, itu teman-teman. Yang terakhir ya di era di era Nusantara, di kawasan Nusantara ya. Tadi yang tidak lihat sudah melihat arca perunggu ya. Sudah lihat yang arca perunggu? Sudah tahu cara pembuatannya seperti apa? Sudah tahu ya?
teknik lilin hilang itu tadi ya, seperti yang saya katakan, dicetak ya. Nah, ini adalah ruang Bali namanya, Bali dan Lombok. Ini adalah seni pengarcaan yang terakhir di Nusantara, adalah seni arca Bali. Seni arca Bali ini adalah kristalisasi dari pengaruh Majapahit yang mulai memudar. Ya, dari kan eranya Sailendra Wangsa itu pengaruh India sangat kuat. Ya, pengaruh India sangat kuat. Berpindah ke Jawa Timur, Singosari Majapahit, itu kemudian muncul yang namanya kreativitas. Muncul yang namanya kreativitas. Tadi Parwati digambarkan seperti itu kan? Nanti ada pengarcaan yang lain itu juga nanti akan digambarkan sangat-sangat kreatif. Nah, semakin ke Bali itu semakin pengaruh Indianya berkurang, bahkan nyaris hilang. Nah, contohnya adalah seni pengarcaan yang sebelah sini. Nah, ini adalah arca yang Bali. Ya, silakan. Yang di sebelah sana bisa pindah lagi ya, biar bisa ngelihat ya. Nah, ini seni pengarcaan Bali. Seni arca Bali ini berkembang di sekitar abad ke-18 ya, 17-18 dia berkembangnya seni arca Bali. Ya, karena Hindu setelah Majapahit runtuh itu mereka ngungsi ke Bali. Ya kan? Mereka ngungsi ke Bali, pindah ke Bali, eksodus ke Bali. Ya, akhirnya kemudian dia menciptakan seni gaya baru. Ini gaya Bali namanya. Sehingga kemudian ikonografinya sudah tidak sesuai dengan ikonografi yang ada di India. Sehingga cara membedakannya berbeda. Coba dilihat yang bagian ini. Tidak bisa ditebak kan ini arca apa berdasarkan ikonografi tadi? Oh, tidak ada Praba Mandala. Oh, tidak ada Siras Cakra. Ya kan? Laksananya juga sudah berbeda. Ini kreativitas dari masyarakat Bali. Nah, seni arca Bali ini sangat jauh meninggalkan India. Ya, sebelum saya bercerita soal siapa-siapa ini, karena ada di captionnya juga sih. Jadi Hindu yang ada di Bali itu sangat berbeda dengan di India. Di Bali itu orang mengenal Nyepi, hari raya Nyepi, Silent Day. Kalau di India itu tidak ada Silent Day. Orang di sana tuh malah hura-hura itu loh, Holi namanya. Melempar apa itu namanya? Pewarna itu Holi. Itu orang malah rame-rame di sana. Itu Holi. Beda kan? Nah. Terus kemudian peribadatan mereka itu juga berbeda. Mantranya sama tetapi pelafalannya berbeda. Kalau mantra di India itu kayak mantra Gayatri mantra ya. Kalau Gayatri mantra itu bunyinya seperti ini. Om Bhurgvasva Tatsavitul Vareniam Bargo Dewasya Timai Diyoyo. Nah, Prachodayat, ya gitu kan, itu di India. Tetapi kalau di Bali itu nanti gayanya berbeda. Nah, kayak gitu loh. Nah, berbeda. Sehingga kalau orang Bali datang orang India datang ke Bali tidak bisa sembahyang di pura. Bingung. Di Bali ada Ida Sanghyang Widiwasa. Di India nggak ada Ida Sanghyang Widiwasa. Itu loh. Makanya kemudian agama Hindu di India dan Hindu di Bali berbeda. Itu sudah mulai terbentuk itu ketika di eranya Majapahit. Ujung sana itu adalah Brahma, bingung toh, kepalanya tidak 4, kepalanya 1, ya kan? Terus kemudian yang nomor 2 ini adalah Wisnu. Wisnu masih kelihatan karena dia memegang yang bagian kiri, laksananya itu kayak sangka itu loh. Keong yang bersayap. Ini yang sebelah kiri nih. Bukan keong racun ya. Ya, saya maha mendengar. Terus kemudian yang sebelah kiri, paling kiri ini adalah Siwa. Siwa ini dia memegang gada. Yang tadinya itu adalah Trisula. Nah, dia bentuknya kalau di Bali seperti ini. Nah, ini arca era Bali. Era Bali itu abad ke-17-18. Sangat jauh sekali, ya.
Dan ciri khasnya Bali itu sangat antroposentrik. Antroposentrik itu manusiawi. Dewa itu digambarkan layaknya seperti manusia. Tidak ada kan manusia yang kepalanya 4? Ada nggak manusia yang kepalanya tangannya 3, tangannya 4, tangannya 8? Tidak ada. Sehingga kemudian seni arca Bali yang terakhir abad ke-17-18 ya, itu adalah sangat antroposentrik sekali. Raksasa yang digambarkan besar sekali kalau di era Seliendra Wangsa dan Majapahit, itu kemudian dikerdilkan sosoknya, dibikin antroposentrik. Antro itu manusia ya, antro itu manusia, human. Humanity-nya ditonjolkan di situ. Sehingga kemudian penggambarannya seperti ini. Nah, inilah Achintia. Ini Achintia yang bagian nomor 3 ini, Achintia ini. Ya, Achintia ini teman-teman adalah Tuhan yang Maha Esa dalam tradisi Hindu Bali. Nah, kalau dalam tradisi Hindu India itu namanya Brahmin atau Brahman. Ya, tuh yang tidak diketahui wujudnya seperti apa. Tadinya dia digambarkan sangat besar, raksasa yang sangat besar, dia dimanusiakan. Ya, sosoknya jadi antroposentrik. Nah, ini makanya dia disebut sebagai Dwarapala ini loh. Dwarapala atau dalam tradisi Jawa namanya Gupolo. Nah, ini di kanan kiri. Ya, di kanan kiri. Inilah penggambaran Gupolo atau Dwarapala yang ikonografinya paling betul. Karena kenapa teman-teman? Banyak patung Dwarapala atau Gupolo yang diproduksi hari ini itu tidak sesuai dengan ikonografinya. Karena kenapa? Dia mengejar simetris. Pernah nggak kalau teman-teman masuk ke gedung-gedung di hotel misalnya atau bangunan apa di Jawa, di Jogja, di Solo, itu dia di panggulnya itu kalau Gupolonya sebelah kanan, gadanya itu di sebelah kanan. Ya kan? Jangan bayangkan saya sebagai Gupolo ya. Nah, terus kemudian kalau Gupolonya sebelah kiri, yang memanggul tangan kirinya. Padahal dalam ikonografi tidak ada Dwarapala yang kidal. Tidak ada Dwarapala yang kidal. Kalau senjatanya dipanggul ya, kalau senjata dipanggul berarti mau dipakai. Kalau diletakkan sih ada, tapi kalau diletakkan itu bisa di tangan kiri bisa. Itu makanya kemudian nenek moyang kita di Candi Sewu dan di Candi Pelawasan itu pintar. Dibikin simetris, semua memanggul tangan kanan. Tetapi arah hadapnya tidak ke depan semua. Tetapi dibikin saling menghadap. Ya toh? Jadi simetris toh? Nah, satu sini ya, yang sebelah sini saling berhadapan toh? Nah, pindah ke sebelah sini. Sama-sama megang tangan kanan. Kalau dia dihadapkan ke depan jadi tidak simetris toh? Nah, kalau Bali pinter, cerdas dia. Dia dibikin tangan kanannya dia tetap menggunakan gada ini, pentungan itu tadi, gada ditaruh di sebelah sini. Jangan bandingkan saya. Nah ini, ya kan? Nah terus kemudian yang sebelah kiri, ini teman-teman tidak dipindahkan ke tangan kiri, tetapi kemudian gadanya yang dipindahkan ke kiri, tetap menggunakan tangan kanan. Nah dipindahkan ke sini. Jadi simetris kan gadanya, pentungannya, ini senjatanya, jadi tetap simetris. Makanya cerdasnya orang Bali itu di situ. Nah, kalau di Jawa, pematung-pematung baru itu selalu menyalahi aturan ikonografi. Pentungannya semua di kanan kiri. Oh, gitu. Jadi ada Dwarapala yang kidal, nggak ada padahal. Oke? Dan teman-teman sudah bisa melihat perbedaan bentuk di antara masing-masing periode itu. Cara mengidentifikasi arca sudah tahu semua kan teman-teman? Nah, sudah tahu semua. Sudah? Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, mari kita tutup pengajian kita hari ini. Ya, teman-teman saya ucapkan terima kasih yang luar biasa sudah mau hadir. Terima kasih banyak mau mendengarkan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana apa yang saya sampaikan banyak yang kurang berkenan atau bercandaan saya yang berlebihan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.